Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet yang untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler. Sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala, sistem cyber fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Tahap revolusi industri. Ada 4 tahap yang terjadi dalam revolusi industri. Tahap pertama terjadi pada akhir abad ke-18, ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Tahap kedua atau disebut dengan revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Tahap ketiga, revolusi industri 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang ditandai dengan pengenalan elektronik dan teknologi guna otomatisasi produksi. Tahap keempat, revolusi industri 4.0 dimulai sejak awal 2018 hingga sekarang, di mana industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pengaruh revolusi industri 4.0. Sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut, perusahaan membutuhkan pekerjaan dengan keterampilan baru yang mungkin tidak ada sebelumnya. Beberapa bidang pekerjaan akan mengalami peluang untuk berkembang pesat, sementara bidang pekerjaan yang lainnya mungkin akan menurun. Dalam survei yang diadakan oleh World Economic Forum pada tahun 2018, ada 4 teknologi yang akan mendominasi, yaitu high-speed mobile internet, artificial intelligence, big data analytics, dan cloud technology. Keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak mempengaruhi perkembangan di berbagai industri. Berdasarkan survei tersebut, 92% perusahaan di Indonesia akan mengadopsi penggunaan big data analytics sebagai salah satu teknologi utama. Demikian pula, proporsi cukup besar akan terjadi untuk penggunaan teknologi lainnya di era revolusi industri 4.0, seperti Internet of Things, machine learning, dan cloud computing. Tantangan bagi bangsa Indonesia di tengah era revolusi industri 4.0. Di antaranya, masih banyak daerah-daerah yang belum teraliri listrik dan belum tersentuh internet, sumber daya manusia yang belum berkualitas, industri kecil dan menengah yang masih tertinggal, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas, dan infrastruktur digital yang belum memadai, juga platform digital yang belum optimal. Dalam kaitannya dengan Pancasila sendiri, tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana Pancasila disebarkan tidak lagi dalam bentuk dogma, melainkan Pancasila sebagai ideologi membutuhkan perangkat rasionalisasi dan harus diterjemahkan dalam model-model narasi yang sesuai dengan karakter utama era revolusi industri 4.0. Modal bangsa Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu 1. Adanya pemetaan pola pikir dan pola sikap manusia Indonesia
untuk sanggup bersaing di era revolusi 4.0. Yang kedua, mempunyai etos integritas, kerja keras, dan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir yang paling penting, selalu berpegang pada Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Peran Pancasila di era industri 4.0. Era 4.0 disebut sebagai era disruptif. Teknologi telah membuat dunia semakin sempit. Informasi di belahan dunia lain hanya dalam tempo detik dapat disebarluaskan. Era yang ditandai dengan banjir informasi. Banjir informasi yang terjadi pada era 4.0 menjadi tantangan di setiap negara. Negara-negara yang tidak memiliki ideologi yang kuat rentan untuk tenggelam. Indonesia telah diserbu oleh ideologi-ideologi transnasional. Serbuan ideologi tidak hanya liberalisme barat yang membawa gaya hidup hedonisme, LGBT, dan narkoba, tetapi juga ideologi berbasis ekstremisme agama yang telah menyerbu dari berbagai penjuru lewat globalisasi berbasis teknologi. Untuk itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi tumpuan modal sosial moral bagi masyarakat Indonesia. Kini tidak cukup hanya pemerintah yang menggemakan Pancasila, tetapi seluruh komponen masyarakat juga harus turut serta dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kita adalah Pancasila. Pancasila adalah Indonesia.